Pemirsa, hujan yang deras yang terjadi sejak Rabu malam membuat sejumlah wilayah Jabodetabek terendam banjir. Salah satunya di pemukiman warga di Bidara Cina, Jakarta Timur. Lalu seperti apa kondisi saat ini di lokasi? Telah ada Priscila Puspa langsung dari Bidara Cina, Jakarta Timur. Ya Priscila, silakan dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Kelurahan Bidara Cina yang memang kita ketahui sejak Kamis pagi Bendung Katulampa ini sudah mulai naik airnya dan satu jam yang lalu maksud kami sudah mencapai siaga 3 dan ternyata airnya ini sudah mengalir sampai dengan bantaran kali di wilayah Bidara Cina dan sejak siang tadi warga sudah mulai mengungsi, mulai berdatangan hingga saat ini ke posko banjir yakni di kantor Kelurahan Bidara Cina. Dan memang banjir ini bukan yang pertama kali, bahkan kemarin pada awal 2020 ini terjadi banjir yang luar biasa. Dan mengenai peringatan dini yang sudah ada alatnya pada saat tanggal 1 ternyata belum berfungsi baik, dan apakah untuk banjir yang hari ini terjadi alat tersebut sudah berfungsi baik? Untuk menanyakannya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga Bidara Cina yakni Ibu Apriani. Halo, selamat malam Ibu Apriani. Selamat malam. Ibu, boleh diceritakan untuk kemarin itu banjir terjadi waktu awal tahun 2020, apakah sudah ada peringatan dini mendengar suara sirene? Enggak ada peringatan sama sekali karena kan rusak. Karena rusak. Nah, ini kan kemarin sudah ada perbaikan begitu. Nah, kita mau menanyakan apakah banjir hari ini sudah mendengar bunyi peringatan dini? Bunyi sirenenya, iya, bunyi. Sekitar jam berapa? Sekitar pagi jam 8. Jam 8 tuh sudah bunyi? Iya. Udah gitu juga kan tadi disiarin sama anggota polisi dari pihak kelurahan juga diumumkan gitu. Kalau banjir akan datang di Depok 285 siaga 2. Berarti sejak pagi itu sudah mendengar peringatan dini, warga sudah mulai bersiap-siap begitu? Iya, mendengar itu langsung waspada, jadi bersiap-siap buat iniin perabotan di rumah gitu. Jadi dengan adanya peringatan ini cukup baik menolong warga untuk bersiap-siap gitu, sehingga air belum naik begitu ya Bu? Iya, cukup. Dan saat ini kondisinya bagaimana Ibu yang di rumah Ibu, apakah air sekarang tingginya berapa? Tadi sih saya dengar udah sepinggang di rumah, iya di rumah. Sampai sore sekarang ini begitu sudah sepinggang? Iya, sepinggang. Jadi tadi mulai datang ke posko jam berapa? Tadi ke posko jam 4. Iya, jam 4 sore. Jam 4 itu air sudah naik? Sudah naik. Sudah naik sampai di Ketagimu sampai puskesmas. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk informasi dan waktunya. Kita turut bagaimana melihat kondisinya supaya sehat selalu ya Bu Apriani. Terima kasih. Nah, pemirsa, itulah tadi pengalaman ataupun di mana warga mengatakan alat peringatan dini sudah berfungsi baik sehingga menolong warga untuk bersiap-siap sehingga tidak terkena dampak dari banjir. Dan untuk mengetahui bagaimana update sekarang ketinggian banjir yang ada di wilayah Bidara Cina, saat ini saya sudah bersama dengan Lurah dari Bidara Cina yakni Bapak Yudi. Halo, selamat malam Bapak Yudi. Malam. Pak, ini malam ini sudah ramai kelurahan, tercatat sudah berapa banyak pengungsi? Kalau di kelurahan sendiri kurang lebih ada 270 jiwa ya. Jadi memang mereka yang terdampak langsung dan sudah terbiasa dengan kondisi apabila ada hujan yang agak lama, kemudian ada informasi dari Katulampa, mereka juga tahu informasinya dan ya alhamdulillah kita dari pagi juga sudah siapkan sebenarnya. Karena kita sudah memperkirakan ini kayaknya akan terjadi banjir nih. Makanya kita gelar dari pagi karpet-karpet ini sehingga apabila ada warga yang datang ke sini untuk mengungsi, mereka tinggal menempati aja. Dan sekarang update terakhir, air sudah mencapai ketinggian berapa di wilayah Bidara Cina, Pak? Untuk di Bidara Cina sendiri, kondisi terakhir yang paling ujung ya, yang dekat dengan bibir kali itu kurang lebih 180 cm. Namun informasi dari warga juga air sudah mulai surut walau perlahan. Gitu. Alhamdulillah sudah mulai surut, kita berharap sesegera mungkin surutnya. Ya kita berharap agar laut juga tidak pasang sehingga air bisa cepat surut di Bidara Cina. Dan Pak, ini tadi kan menurut keterangan warga alat peringatan dini sudah berfungsi dengan cukup baik. Dan ini untuk langkah evakuasi apakah sudah ada yang disediakan, baik itu pelampung, perahu karet, ini seperti apa? Karena kan kita masih melihat Februari ini, Maret masih hujan begitu, ini seperti apa? Kalau kesiapsiagaan kelurahan sendiri, memang kita kan punya posko ya Mbak.
ada poskonya di kelurahan dan di situ ada pelampungnya, kemudian termasuk dapur umumnya. Ya kita yang dari KSB ini juga senantiasa siap siaga. Mereka kalau dibutuhkan langsung membantu kita, mulai dari penerimaan pengungsi harus kita catat nih, kita rinci lagi jumlah balitanya berapa, lansianya berapa. Kemudian untuk perahu karet, nah perahu karet kebetulan memang dari pihak kepolisian juga sudah standby dari jam 10 kalau nggak salah. Mereka sudah standby di kelurahan, apabila warga ada yang perlu dievakuasi, dari Polri juga siap, karena mereka memang standby di sini. Dan untuk alat disaster early warning system, alhamdulillah kita ada 3 titik, yaitu di RW 11, RW 7, dan juga RW 14, dan semua berfungsi baik. Oke, baik. Dan ini Pak, untuk logistik kita melihat ini banyak anak-anak kecil, ini seperti apa Pak untuk penyaluran bantuan begitu? Untuk bantuan sementara ini kan kita memang ada ready stock ya di kelurahan, ada air mineral, kemudian nanti kita juga akan distribusikan biskuit-biskuit untuk anak-anak sambil kita menunggu bantuan masakan siap saji dari Sudin Sosial. Jadi biasanya kalau banjir ini kan kita banjir murni karena memang bendungan Katulampa ini naik begitu. Nah ini kalau tambah hujan ini seperti apa untuk antisipasi bantuan ini? Apakah dari Pemprov saja atau dari Dinsos atau seperti apa? Biasanya bantuan memang dari SKPD terkait juga ya. Yang pasti dari sosial, kemudian dari BPBD juga, dari PMI biasanya akan ada bantuan itu. Dan juga dari pihak-pihak swasta atau para relawan. Mereka juga kalau misalnya kayak di Januari kan, itu cukup agak lama gitu. Sehingga bantuan banyak mengalir dari manapun. Jadi dari manapun membantu, dan jumlah pengungsi pada saat Januari itu memang udah overload untuk di kelurahan, makanya kita alihkan juga di Gor Otista. Dan ini untuk di Bidara Cina ada berapa posko begitu Pak? Kita ada beberapa posko kalau kelurahan sendiri, kemudian kalau misalnya overload ada di Gor, di RW 11 itu ada SKKT, ada masjid, dan juga ada RPtra. Dan ini berarti sudah siap siaga begitu dengan bencana banjir begitu ya Pak. Tapi menjadi pertanyaan bagaimana dengan solusi? Apa yang sudah dilakukan untuk bagaimana sekarang kan sudah siap untuk bencana banjir. Untuk mencegahnya ini seperti apa dari kelurahan? Mungkin solusi minimal untuk mengurangi ya. Alhamdulillah juga sebenarnya pemerintah pusat juga punya program, yaitu mulai proyek sodetan Kali Ciliwung yang akan diarahkan ke Kanal Banjir Timur. Nah sekarang ini prosesnya sedang berjalan. Insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar sehingga debit air yang ada di Kali Ciliwung apabila memang berlebih bisa dialirkan ke Kanal Banjir Timur. Ini tahun ini? Insya Allah kalau prosesnya bisa lancar, tidak ada kendala, mudah-mudahan bisa segera mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Lurah untuk informasi dan waktunya. Selamat bekerja untuk bagaimana melayani masyarakat dari Kelurahan Bidara Cina. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan warga dan juga pihak kelurahan di mana memang sudah siap siaga dengan bencana banjir dan solusi pencegahan juga masih terus berlangsung dan akan berlangsung, dan mudah-mudahan tahun 2020 sudah berlangsung dengan baik. Dan dari Kelurahan Bidara Cina kami melaporkan kembali ke studio. Gesmi. Baik, Priscila Puspa dari Bidara Cina, Jakarta Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.